Daerah Subang yang sekarang merupakan salah satu kota madya di Jawa Barat menjadi saksi perebutan wilayah negara Hindia atau Indonesia antara Jepang dan Belanda. Berdasarkan hasil Perjanjian Kalijati, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942, ternyata Belanda menyerah. Akhirnya, negara Hindia atau Indonesia menjadi wilayah penduduk Jepang. Mengetahui Belanda adalah salah satu dari negara sekutu, maka pemerintah Jepang tetap berjaga-jaga. Mereka percaya akan terdapat serangan balik. Dengan persenjataan dan pertahanan yang minim, maka penduduk Jepang sangat membutuhkan dukungan rakyat Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Akhirnya Jepang melahirkan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, tapi sebenarnya semboyan ini hanya alat untuk mempertahankan kolonialisme di negara Hindia atau Indonesia. Ternyata dugaan Jepang benar. Pihak sekutu yang terdiri dari negara Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda kembali menyerang pemerintahan Jepang di negara Hindia. Nah, kejadian ini yang disebut sebagai Perang Pasifik. Yang menjadi pertanyaannya, apakah alasan pihak sekutu sangat ingin mempertahankan negara Hindia atau Indonesia? Tentunya bukan dari masyarakatnya ya teman-teman, melainkan dari kelebihan yang sudah saya jelaskan di awal. Saya ulang lagi ya teman-teman, ketertarikan negara lain terhadap negara Indonesia bukan karena rakyatnya, melainkan wilayah dan kekayaan yang dimilikinya. Teman-teman sadar tidak? Ini sangat relevan loh dengan keadaan Indonesia sekarang. Kita kembali lagi ya dengan Perang Pasifik. Nah, Perang Pasifik ini mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Jepang di negara Hindia. Melihat kejadian tersebut, tentunya Jepang khawatir. Jepang ingin sekali melindungi pertahanan dan kekuasaannya. Akhirnya, Jepang mencoba kembali untuk menarik simpati rakyat dengan menjanjikan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Dan sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkannya pembentukan BPU PKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Pertanyaannya, kenapa harus dengan strategi menjanjikan kemerdekaan untuk negara Indonesia? Padahal sebenarnya negara Jepang itu tidak benar-benar menginginkan untuk memberikan hal tersebut. Di balik kekalahannya, Jepang kembali menyusun strategi yang cerdik. Mereka terus belajar dan mengamati apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Dan akhirnya menemukan jawaban yang berhasil menarik simpati rakyat Indonesia, yaitu kemerdekaan. Keberanian Jepang untuk menjanjikan kemerdekaan karena mengetahui bahwa mereka tidak akan menang dengan perlawanan fisik, sehingga memilih melawan secara non-fisik, yaitu membangun hubungan politik dengan rakyat Indonesia. Cerdik ya?